Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang konsep teoritis pemikiran pendidikan. Bagaimana konsep teoritis pemikiran pendidikan? Nah, insya Allah kita akan belajar bersama di pertemuan kali ini. Marilah kita buka pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas di dalam konsep teoritis tentang pendidikan ini? Pertama yang akan kita bahas adalah tentang klasifikasi masalah pendidikan. Kemudian bagaimana pengertian konsep pendidikan, selanjutnya ada pengertian pemikiran, dan juga ada teori dan aliran di dalam pendidikan, dan terakhir tentang pendidikan di era baru, yaitu di era 4.0 dan 5.0. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ada klasifikasi masalah pendidikan. Sebelum kita masuk ke klasifikasi masalah pendidikan, kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini merupakan suatu kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, pendidikan juga ditujukan untuk bagaimana mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai dan standar etika bagi generasi penerus bangsa, penerus agama dan bangsa. Di dalam dunia pendidikan itu terdapat berbagai macam persamaan dan perbedaan di dalam konsepnya. Sehingga kita harus melihat visi dan misi dari suatu lembaga pendidikan. Nah, masalah teoritis itu muncul antara lain disebabkan oleh perbedaan ilmu pendukung yang digunakan, serta perbedaan konseptual di dalam ilmu pendukung itu. Nah, beberapa pemikir pendidikan itu hanya memasukkan filsafat, kemudian psikologi dan sosiologi dalam perumusan konsep dan desain pendidikan. Nah, sementara pemikir lain juga menggunakan referensi lain seperti politik, ekonomi, kemudian sains, teknologi, dan lain-lain. Nah, ilmu pengetahuan atau pendidikan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Nah, pendidikan dengan berbagai modelnya itu diarahkan untuk memberikan orientasi kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, konsep dan realisasi pendidikan ini harus selalu diperbarui untuk memenuhi kebutuhan zaman yang selalu berubah dan dinamis. Nah, pendidikan ini harus diarahkan bukan hanya tentang kebahagiaan hidup setelah mati, tetapi juga bagaimana kebahagiaan hidup di dunia sebagai persiapan untuk masa depan. Di dalam penggunaan ilmu di luar pendidikan, banyak sekali model yang digunakan. Itu tergantung pada perbedaan perspektif yang ada di dalam ilmu-ilmu tersebut. Ada yang menggunakan filsafat sebagai acuan kajian filsafat. Ada pula para pemikir pendidikan yang menggunakan perspektif berbeda untuk memberikan pandangannya tentang komponen-komponen pendidikan. Misalnya pandangan bahwa orang itu tidak perlu dididik karena semuanya ditentukan oleh bakatnya. Ini aliran nativisme.
Sebagian juga menggunakan gagasan bahwa orang itu perlu dididik. Ini aliran empirisme. Dan ada juga yang berpandangan bahwa pendidikan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ini aliran konvergensi. Ya. Nah, perspektif yang berbeda ini akan mempengaruhi perbuatan kebijakan dan desain serta implementasi pendidikan. Nah, perbedaan pendapat dalam psikologi itu memiliki efek yang sama dengan perbedaan di dalam filsafat. Nah, keputusan kebijakan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, materi, metode, penilaian, dan lain-lain itu akan berbeda jika pemikiran pendidikan menggunakan dasar psikologis atau menggunakan perspektif kognitif. Nah, perspektif psikologi eh, perilaku itu menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah pembentukan perilaku objektif dan penggunaan metode yang mekanis. Nah, sedangkan perspektif kognitif itu menekankan pendidikan kapasitas yang tidak terwujud atau mental. Ya. Nah, lebih menekankan pada pemahaman kalau yang perspektif kognitif. Nah, perbedaan pendapat di dalam bidang psikologi ini juga menjadi sumber masalah yang belum terselesaikan. Nah, Indonesia ini memiliki faktor pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan berbagai masalah lainnya, misalnya demokrasi, hak asasi manusia, keragaman budaya, politik, dan lain-lain. Nah, tiap negara ini berpikir bagaimana tentang pendidikan itu sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Nah, isu-isu teoritis ini akan menjadi hambatan di dalam implementasi pendidikan karena pengaruhnya itu terwujud di dalam bentuk seringnya perubahan kebijakan pendidikan dilakukan. Nah, dalam hal ini maka Rusmeningsih dan Sunarso di tahun 2016 ini mengklasifikasikan ada 5 masalah kesalahan pendidikan. Yang pertama ada kelemahan teknis. Yang pertama ini kelemahan teknis. Ia berpandangan bahwa disiplin itu hanya bisa diajarkan dengan paksaan. Nah, ini kesalahan pendidikan yang pertama. Yang kedua, ada kesalahan sistem. Misalnya, yang paling banyak dipelajari adalah sekolah. Gitu ya. Yang ketiga, ada kesalahan teoritis. Contoh, pengajaran itu dipahami sebagai transmisi pengetahuan saja, gitu ya. Nah, ini kesalahan teoritis. Yang keempat, ada kesalahan filosofis, kesalahan penerapan. Salah dalam menerapkan, ini kesalahan pendidikan, kesalahan pendidikan. Yang keempat, salah menerapkan. Artinya apa? Misalnya, gagasan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang, itu semakin bahagia dia. Nah, ini kesalahan penerapan atau salah menerapkan. Dan yang kelima, ada kesalahan filosofis. Di kesalahan filosofis ini seperti gagasan bahwa kesuksesan itu tergantung pada aspek keterampilan yang dipelajari atau mengabaikan aspek etika. Aspek etika diabaikan. Ini di kesalahan filosofis. Nah, di samping itu, ada kesalahan menurut Tirta Harja di tahun 2005, ia mengklasifikasikan juga ada masalah pendidikan itu ke dalam 3 kelompok. Pertama ada masalah operasional. Artinya apa? Masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan, yang pengajaran, ya. Pelaksanaan pengajaran, misalnya contohnya kesalahan dalam pemilihan metode. Itu guru kadang salah dalam memilih metode pengajaran, pemilihan atau penggunaan bahan ajar, gitu ya.
Nah, itu kesalahan operasional, masalah operasional. Yang kedua, menurut Tirta Raharja, ada masalah struktural atau tata kelola. Contoh terkait dengan sistem pendidikan yang digunakan dan koordinasi kebijakan. Ini ada masalah di sini. Yang ketiga, menurut Tirta Raharja itu ada masalah fundamental. Apa masalah fundamental ini? Masalah fundamental ini ya misalnya yang mendasar, itu masalah yang sangat mendasar. Contohnya masalah teoritis filosofis dan sebagainya. Masalah tentang pemikiran, pendidikan, itu masalah-masalah yang mendasar. Ini menurut Tirta Raharja. Maka secara umum Rosmeningsih dan Susarno ini ya, ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membina dan mengembangkan potensi peserta didik. Nah, dengan berkembangnya kecerdasan dan potensi pribadi setiap anak ini, setiap anak memiliki pengetahuan, kemudian kreativitas, kemampuan fisik, dan mental yang baik, akhlak yang baik, kemandirian, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, bahkan menurut Mas'ud, Muhammadiyah dan kawan-kawan ini, bahwa proses pendidikan kepribadian itu didasarkan pada keseluruhan psikologis yang mencakup seluruh potensi individu, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan keseluruhan fungsi sosiokultural dalam kerangka interaksi keluarga dan sekolah. Nah, profil karakter di dalam konteks semua proses psikososial dan budaya itu bisa kita kelompokkan menjadi 4. Pertama, ada perasaan gitu ya, bagaimana perkembangan mental dan emosional. Yang kedua, ada pikiran, bagaimana perkembangan intelektual. Yang ketiga, ada kinestetik, bagaimana perkembangan fisik dan motorik. Yang keempat, ada rasa dan karsa, pengembangan emosi dan kreativitas. Nah, proses ini itu saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain secara holistik dan runtut. Nah, secara konseptual kemudian membentuklah nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, itu ya, ini profil karakter dalam konteks semua proses psikososial dan budaya. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan juga tentang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tujuan pendidikan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1985 itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Yaitu yang seutuhnya itu yang seperti apa? Yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakal, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, mandiri, kemudian berbudi pekerti dan berintegritas serta bertanggung jawab kepada negara. Nah, itu menurut tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 nih di pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian sehat, berilmu, cakap, kemudian kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, bahkan menurut MPRS di dalam MPRS nomor 2 tahun 60, tujuan pendidikan itu untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa kemanusiaan. Dia punya jiwa kemanusiaan yang berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sisi lain fungsi pendidikan itu mengembangkan kemampuan membentuk watak, kepribadian sehingga peserta didik ini menjadi pribadi yang berharga. Nah,
Menurut Horton dan Hunt dan lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan dan yang berhubungan dengan fungsi pendidikan itu harus apa namanya, mempersiapkan setiap anggota masyarakat itu agar mencari nafkah. Ini menurut apa? Menurut Horton dan Hunt, ya. Persiapkan bahwa fungsi pendidikan itu, lembaga pendidikan dan yang berhubungan dengan fungsi pendidikan, pertama mempersiapkan setiap anggota masyarakat dapat mencari nafkah, ya. Yang kedua mengembangkan minat dan bakat. Nah, seseorang untuk kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga membantu melestarikan budaya. Ini lebih ke teknis sebetulnya tujuan yang kedua ini. Nah, membantu melestarikan budaya yang ada di masyarakat dan menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara demokratis. Nah, sedangkan kalau menurut David Popenu dalam Masuk, bahwa fungsi pendidikan itu untuk apa? Fungsinya itu untuk pertama mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua, mendidik peserta didik tentang peran sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan mengajarkan sifat-sifat kepribadian. Dan yang kelima, menjadi sumber inovasi di masyarakat. Nah, itu fungsi pendidikan menurut David Popenu. Dan tadi fungsi pendidikan menurut siapa? Perton. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dari konsep pendidikan ini? Ada konsep pendidikan, juga ada pemikiran pendidikan. Apa sih artinya? Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah manusia ini, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan itu sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitas hidupnya. Nah, pendidikan ini diperlukan untuk mempersiapkan orang untuk mengambil peran mereka di masa depan. Nah, upaya pendidikan suatu negara itu memiliki hubungan yang signifikan dengan latar belakang teknis masa depan. Maka oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk menciptakan generasi muda yang tidak kehilangan ikatan dengan tradisi bangsanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, tidak bodoh secara intelektual dan terbelakang dalam tingkat pendidikannya, atau tidak mengetahui perkembangan dunia pendidikan. Nah, setiap hari kita menemui proses pendidikan, akan tetapi mungkin belum memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, secara umum konsep pendidikan itu merupakan sebuah proses mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, kemudian pelatihan, dan penelitian. Ada pula yang mengatakan bahwa pengertian pendidikan ini adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, kemudian untuk menciptakan suasana belajar mengajar agar peserta didik itu dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal. Nah, dengan pendidikan, seseorang itu dapat memiliki kebijaksanaan, kemudian sifat-sifat luhur, kepribadian, kekuatan mental, dan keterampilan yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Jadi singkatnya, konsep pendidikan adalah proses pembelajaran bagi siswa untuk memahami sesuatu dan mengubahnya menjadi seorang pemikir kritis. Ini konsep pendidikan. Jadi konsep pendidikan itu proses pembelajaran bagi siswa untuk memahami sesuatu dan mengubahnya menjadi seorang pemikir kritis. Nah, pendidikan dapat lebih dipahami kalau kita merujuk pendapatnya beberapa pakar, gitu ya. Pertama, ada Ki Hajar
Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu proses membimbing dan menyatukan semua kemampuan yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Martinus John Langevin, bahwa pendidikan ini suatu upaya untuk memungkinkan anak melakukan tugas-tugasnya dalam kehidupan secara mandiri, sehingga mereka bertanggung jawab secara moral. Nah, pendidikan ini merupakan usaha manusia yang matang untuk membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Ini menurut Martinus. Banyak sekali ya. Satu lagi, misalkan menurut Ahmad de Marimba, ini pendidikan itu dipandang sebagai sebuah proses bimbingan secara sadar yang dilakukan oleh pendidik di dalam mengembangkan fisik dan mental peserta didik menuju pembentukan karakter yang utama. Nah, kalau kita lihat menurut Undang-Undang Republik Indonesia, nah pendidikan ini diartikan sebagai usaha sadar dan terencana. Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran di mana peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kemudian kebijaksanaan, kepribadian luhur, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat. Ya. Ada banyak sekali pengertian tentang pendidikan. Nah, pendidikan ya menurut Azumardi Ajra misalnya. Menurut Azumardi Ajra, pendidikan itu suatu proses yang mempersiapkan generasi muda untuk mengelola kehidupannya dan mencapai tujuannya secara lebih efektif dan efisien. Kan Abu Dinata menambahkan bahwa pendidikan itu merupakan proses melatih individu untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi sehingga dapat menunaikan kewajibannya dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini menurut Abu Dinata. Nah, setelah kita tahu mengenai pengertian dari konsep pendidikan dan pengertian dari pendidikan itu sendiri, kemudian apa sih pengertian dari pemikiran? Yang kedua, pemikiran. Nah, kalau kita lihat menurut Bruce Lee, itu adalah menurut Susanto, secara etimologis berpikir berasal dari kata dasar pikir yang berarti proses, cara atau tindakan berpikir, yaitu penggunaan akal untuk memutuskan suatu masalah dengan mempertimbangkan segala sesuatu secara transparan. Nah, di dalam konteks ini berpikir itu dapat dipahami sebagai upaya cerdas dari proses kerja akal dan hati. Nah, untuk melihat fenomena dan mencoba mencari solusi secara bijaksana. Sedangkan kalau kita potong satu persatu ya, ini pengertian pendidikan, pengertian pemikiran. Nah, kemudian pendidikan pada umumnya berarti proses mengubah sikap dan perilaku masyarakat, seorang atau sekelompok orang, atau bisa juga dengan tujuan untuk pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, untuk menjadikan peserta didik menjadi insan yang serba bisa. Atau pikiran itu bisa diartikan juga ide dan proses mental yang memungkinkan seseorang itu memodelkan realitas dunia dan memprosesnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan mereka. Nah, berpikir juga itu mengacu pada konsep dan proses, termasuk persepsi, pemahaman, kesadaran, ide, dan imajinasi. Nah, berpikir ini melibatkan otak.
Nah, berpikir itu melibatkan otak, eh, melibatkan otaknya berpikir ini, yang memanipulasi informasi seperti ketika kita membentuk konsep, berpartisipasi dalam pemecahan masalah, kemudian menalar dan membuat keputusan. Nah, berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi pada manusia, dan analisis proses berpikir adalah bagian dari psikologi kognitif. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengertian di atas, maka pemikiran itu dapat disimpulkan, ya, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ini adalah tindakan yang menyebabkan pikiran itu memperoleh makna baru melalui apa yang sudah diketahui. Jadi sekali lagi kalau kita simpulkan bahwa pemikiran itu tindakan yang menyebabkan pikiran itu memperoleh makna baru melalui apa yang sudah diketahui. Nah, ini apa yang ada di dalam pikiran itu bukan hanya roh atau akal, tetapi sesungguhnya manusia seutuhnya. Nah, proses berpikir adalah gerakan mental dari satu hal ke hal lain, dari satu proposisi ke proposisi lain, dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Nah, cara berpikir ini kalau kita lihat secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada berpikir langsung, dan ada cara berpikir tidak langsung. Berpikir langsung atau bahasa lainnya adalah direct inference adalah proses berpikir dari satu proposisi ke proposisi yang lain itu tanpa bantuan proposisi ketiga. Dalam pemikiran langsung sebenarnya tidak ada pergerakan maju karena hanya ada dua cara berbeda untuk mengatakan hal yang sama di dalamnya. Nah, menurut CS gitu ya mengatakan bahwa berpikir langsung itu dapat terjadi dalam berbagai cara. Pertama, bisa dengan oposisi. Oposisi itu ada antara dua proposisi yang memiliki istilah yang sama, tetapi berbeda dalam dua klausa. Nah, oposisi adalah kesimpulan dari suatu premis dengan mengubah kualitas atau kuantitasnya atau dengan mengubah keduanya. Nah, oposisi juga terbagi menjadi 4 bagian. Ada oposisi kontradiktoris gitu ya, ada dua usulan yang berbeda dari segi kuantitas dan kualitas. Hukumnya aturan jika yang satu benar yang lain salah. Ketika yang satu salah yang lain benar. Ini oposisi kontradiktoris. Yang kedua ada oposisi kontaris gitu ya. Ada dua proposisi universal kalau dalam oposisi kontaris yang berbeda kualitasnya. Nah, hukumnya bagaimana jika yang satu benar, yang lain salah, tetapi tidak sebaliknya. Jika salah satu salah, yang lain juga bisa salah. Nah, ini dalam posisi kontraris. Yang ketiga ada oposisi subalterna. Ada dua proposal yang berbeda hanya dalam kuantitas. Nah, hukumnya jika proposisi universal benar, nah, ya, maka proposisi partikular juga benar, tapi tidak sebaliknya. Ya. Yang kedua, jika proposisi partikular salah, maka proposisi universal juga salah, tapi tidak sebaliknya. Dan yang keempat, ada oposisi subkontratis. Gitu ya. Ada dua proposal khusus yang berbeda kualitasnya. Nah, hukumnya jika satu salah, yang lain benar, tetapi tidak sebaliknya. Jadi jika yang satu benar, yang lain juga bisa benar. Nah, itu apa namanya? Cara berpikir secara langsung. Yang pertama itu ada oposisi. Yang kedua, cara berpikir langsung itu bisa dengan konversi. Konversi itu adalah transformasi, proses menukar subjek dan predikat dari satu proposisi tanpa mengubah kebenarannya. Transformasi ini kesimpulan dari premis dengan perpindahan subjek dan objek. Biasanya apa namanya? Kesimpulan dari premis ini. Ini konversi.
Nah, konversi ini dibagi juga menjadi dua. Ada konversi bersahaja, subjek dan predikat itu dipertukarkan tanpa mengubah kepanjangan subjek dan predikat. Ada juga ya di dalam transformasi dikrit. Nah, contohnya seperti ada siswa yang pintar, beberapa yang pintar adalah siswa. Nah, itu contohnya. Ada juga konversi aksidental. Subjek predikat itu ditukar, tetapi eksistensibilitasnya atau lingkungan ini juga. Contoh, semua jaksa adalah manusia. Nah, itu menjadi premis beberapa orang adalah jaksa. Yang ketiga, cara berpikir secara langsung itu dengan obversi. Obversi ini argumen, bentuk penyimpulan langsung dari suatu proposisi yang tidak mengubah maknanya, tetapi menyebabkan perubahan kualitatif, gitu ya. Ini contohnya ya, kita sering harus memasukkan kata tidak 2 kali, yaitu untuk meniadakan elemen penghubung dan predikat. Hal ini dua negatif menciptakan hal yang positif. Jadi minus tambah minus sama dengan plus. Ini di versi rumusnya. Yang keempat, ya, berpikir secara langsung itu bisa dengan kemungkinan dan eksistensi. Nah, atau pikiran, argumen, dan kesimpulan. Dapat ditarik secara langsung. Misalnya, ya, jika jiwa dan tubuh itu terhubung dalam diri manusia. Sehingga jiwa dan tubuh dapat terhubung satu sama lain. Nah, itu. Atau jika contoh yang kedua misalkan, persegi panjang bulat itu tidak mungkin. Jadi persegi panjang bulat tidak ada dimanapun. Nah, ini tidak ada persegi panjang yang bulat gitu ya. Nah, yang kedua ada berpikir tidak langsung. Kalau berpikir tidak langsung, ini bisa terjadi dengan cara silogisme. Ya, kalau tadi berpikir langsung, gitu ya. Kalau berpikir langsung itu ada dengan cara oposisi, kemudian dengan cara konversi, dengan cara obversi, dengan cara juga kemungkinan dan eksistensi. Nah, kalau berpikir tidak langsung, itu terjadi dengan cara silogisme. Dilihat secara subjek, berpikir tidak langsung ini, itu proses berpikir berpindah dari satu proposisi ke proposisi yang lain dengan bantuan proposisi yang ketiga. Kalau di yang langsung tidak dengan bantuan proposisi ketiga, ya. Nah, kalau dilihat secara objektifnya, pemikiran tidak langsung ini merupakan hubungan antara ketiga proposisi tersebut. Ada pemikiran tidak langsung ini kita bisa bagi ke dalam 3 bagian, gitu ya. Ada penalaran deduktif, kemudian penalaran induktif, dan penalaran kumulatif. Nah, aturan pembagian ini didasarkan pada jumlah istilah yang dibandingkan. Pertama yang deduksi, beralih yang deduksi ini dari umum ke khusus. Nah, dari yang umum ke khusus gitu. Ini penalaran deduktif atau deduksi. Nah, kalau induksi itu dari yang khusus ke umum. Nah, sedangkan yang kumulatif itu beralih dari khusus ke khusus. Nah, itu bedanya. Ada penalaran deduktif itu di dalam silogisme, ada penalaran induktif dan penalaran kumulatif. Gitu ya. Kalau deduktif dari umum ke khusus, kalau induktif dari khusus ke umum, kalau kumulatif dari khusus ke khusus.
Nah, jika kita melihat keutamaan premis atau kesimpulan yang sebenarnya, maka penalaran deduktif ini bisa bersifat a priori atau a posteriori, bentuk pikiran tidak langsung, satu induktif. Nah, logika induktif itu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta ya, khusus untuk sampai pada suatu kesimpulan umum. Ya. Kalau deduktif, inferensi berjalan dari umum dulu, baru ke khusus. Jika kita melihat keutamaan premis atau kesimpulan yang sebenarnya, maka penalaran deduktif ini dapat bersifat a priori atau posteriori. Nah, yang ketiga, silogisme. Ini bentuk pikiran tidak langsung ya. Bentuk pikiran tidak langsung itu ada satu induktif, ada deduktif, ketiga ada silogisme. Di dalam teori suku kata, klausa disusun itu sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan yang jelas. Oleh karena itu, teori suku kata itu adalah bentuk pemikiran tidak langsung yang paling sempurna. Nah, silogisme ini adalah dua identitas atau dua term konsep dengan term ketiga yang kekuatan silogisme ini berada pada hubungan antara term-term. Nah, silogisme ini hendak menentukan bagaimana hubungan logis dari term-term tersebut. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kita dapat definisikan bahwa pemikiran pendidikan itu merupakan suatu rangkaian proses kerja pikiran dan hati yang dilakukan secara serius. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada dalam pendidikan dan berupaya untuk membangun model pendidikan yang mampu menjadi wahana pelatihan dan pengembangan peserta didik. Itu pemikiran pendidikan. Kalau tadi pemikiran saja, kali ini kan pemikiran pendidikan. Pemikiran pendidikan ya serangkaian proses kerja pikiran, berpikir dan hati. Nah, tidak hanya pemikirannya yang dilakukan secara serius dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang ada di dalam pendidikan dan dia berupaya untuk membangun model pendidikan yang mampu menjadi wahana pelatihan dan pengembangan peserta didik. Nah, itu pemikiran pendidikan. Nah, setelah kita tahu pemikiran pendidikan, selanjutnya ada teori-teori pendidikan. Apa saja sih teori pendidikan ini? Nah, teori pendidikan ini banyak nih. Kalau kita tarik secara garis besar ada berapa nih? Ada ya setidaknya ada 4 teori pendidikan. Yang pertama, kalau ada teori pendidikan klasik atau classical education. Ini dapat dipelajari dan dipahami teori pendidikan klasik ini sebagai disiplin ilmu yang didasarkan pada filosofi klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Nah, filsafat klasik ini berfungsi untuk memperjelas bahwa satu pendidikan ini merupakan wadah upaya pelestarian budaya dan cagar budaya. Nah, teori pendidikan klasik ini lebih menitik beratkan pada peran bagaimana isi pendidikan itu sendiri daripada prosesnya. Di dalam praktiknya, konsep ini memiliki peran penting dan cukup kuat. Sedangkan siswa itu memiliki peran pasif sebagai penerima informasi. Dan tugas dari staf pengajar, ya baik guru atau dosen, itu untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, teori pendidikan klasik ini itu merupakan sumber untuk mengembangkan model kurikulum, yaitu suatu bentuk kurikulum yang baik. Nah, kurikulum yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang baik, serta melatih siswa untuk menggunakan ide dan proses penelitian melalui metode yang ada. Itu teori pendidikan klasik. Yang kedua, ada teori pendidikan personal. Pemahaman teori pendidikan individual atau individualist education atau pendidikan personal ini menekankan
pada bagaimana keyakinan bahwa setiap orang itu punya potensi masing-masing sejak lahir. Nah, dengan upaya pendidikannya, ia dapat mengembangkan potensi itu. Dalam konsep pendidikan individu, praktik pendidikan itu hanya sebagai pemandu, sebagai motivator, sebagai promotor dan fasilitator. Sedangkan bagian utama adalah individu itu sendiri. Nah, teori pendidikan personal ini, itu ya, didasarkan pada dua aliran progresif dan romantis. Yakni pertama, aliran progresif. Bagaimana peserta didik itu membentuk kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Nah, bahan ajar berasal dari pengalaman siswa itu sendiri. Ini aliran progresif gitu ya, yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhannya. Nah, ia memikirkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ada romantik. Romantik itu kepercayaan pada setiap individu dalam keadaan alami. Ia memiliki persepsi kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Nah, ini teori pendidikan personal bahwa setiap orang itu punya potensi masing-masing sejak lahir. Yang ketiga ada teori teknologi pendidikan. Konsep teori teknologi pendidikan ini adalah sebuah konsep pendidikan yang memiliki kesamaan dengan pendidikan klasik sebetulnya, terutama mengenai peran pendidikan dalam transmisi informasi. Nah, namun perbedaannya juga ditemukan. Dalam teori teknologi pendidikan, prioritasnya adalah bagaimana pembentukan dan penguasaan keterampilan atau kemampuan praktis daripada pelestarian dan pemeliharaan budaya alam. Nah, selanjutnya teori ini itu berfungsi sebagai sumber untuk mengembangkan model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan keterampilan kepada si siswa. Nah, pembelajaran ini ya berlangsung melalui metode pribadi, bisa buku atau sarana elektronik, sehingga hasil proses pembelajaran dapat mendorong individu untuk menguasai keterampilan dasar tertentu. Di dalam konsep pendidikan teknologi ini, konten pendidikan yang dipilih kemudian disusun sebagai desain kurikulum atau desain instruksional dan disampaikan secara elektronik sehingga siswa dapat belajar secara individual. Nah, mereka kemudian berusaha menguasai sejumlah besar pola yang sering dan efektif. Keterampilan yang baru dipelajari ini akan diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, pendidik dalam posisi ini berfungsi sebagai pengarah pembelajaran saja. Artinya akan lebih banyak tugas administratif daripada mendistribusikan dan memperdalam materi. Dan yang keempat ada teori pendidikan interaksional. Nah, di dalam teori pendidikan interaksional ini, itu merupakan sebuah konsep pendidikan kognitif tentang prinsip dasar kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, ya, yaitu kebutuhan akan orang lain sebagai motivator interaksi. Nah, interaksi di dalam pendidikan ini mengacu pada komunikasi bolak-balik antara guru dan siswa, feed and back gitu ya. Selain itu, interaksi juga terjalin antara siswa dengan pelajaran dan lingkungan sekitarnya. Maka teori pendidikan interaktif ini atau interaksional ini merupakan sumber utama di dalam perumusan kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang bertujuan menghadapkan siswa dengan tantangan, ancaman, hambatan, atau gangguan yang dihadapi orang. Nah, siswa ini didorong untuk memperoleh pengetahuan yang cukup tentang isu-isu sosial yang mendesak, yang penting, dan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Teori interaksional ini itu lebih menekankan bagaimana si siswa bisa berinteraksi dengan guru, dengan siswa lain, bahkan dengan alam sekitarnya, bahkan dengan dengan kehidupan sosial.
diberikan isu-isu sosial yang mendesak dan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Nah, ini teori-teori pendidikan. Nah, gitu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya tentang aliran-aliran pendidikan, kemudian tentang pendidikan di era baru, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana ada klasifikasi masalah pendidikan, kemudian apa pengertian dari konsep pendidikan dan pemikiran pendidikan, kemudian ada fungsi pendidikan tadi, tujuannya apa, serta terakhir ada teori-teori pendidikan, teori klasik, kemudian teori personal, ada teknologi pendidikan, dan ada teori pendidikan interaksional. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Teman-teman kalau mau untuk apa namanya eh, memperdalam tentang tadi teori pendidikan, kemudian masalah pendidikan, kemudian teori tentang pemikiran pendidikan, gitu ya, konsep pendidikan dan pemikiran pendidikan, gitu. Ini bisa baca bukunya Abu Dinata tentang ilmu pendidikan Islam. Kemudian juga tadi tentang 4 teori pendidikan dan alirannya menurut para ahli ada di bukunya Doni. Kemudian ada revolusi Indonesia ini nanti ya. Nah, terus meningsi dan Sunarso ini teori tentang teori dan praktek pendidikan. Dan selanjutnya tentang pengantar pendidikan. Ada juga tentang filsafat konstruktivisme dalam pendidikan dan pemikiran pendidikan Islam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.